Pernah nggak sih kalian semua denger lagu, terus mikir, kok bisa ya lirik dan nadanya nyatu dan pas banget? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas gimana cara menciptakan lagu dan mengenal struktur lagu, mulai dari intro sampai outro. Jadi, siap-siap deh, kita bakal belajar sambil nyanyi, sambil asik-asikan bareng. Let's go! Ya, apa sih yang dimaksud dengan cipta lagu? Cipta lagu itu adalah sebuah proses untuk membuat karya musik dengan menggabungkan melodi, lirik, dan irama, di mana tujuannya ini untuk menyampaikan sebuah perasaan ataupun pesan. Nah, selanjutnya, kenapa sih ada banyak lagu yang diciptakan? Yang pertama, alasannya itu menjadi sarana penyampaian ekspresi dan pesan. Yang kedua, sebagai hiburan dan rekreasi. Yang ketiga, digunakan sebagai media pendidikan. Dan yang keempat, sebagai simbolis budaya tertentu. Serta yang terakhir, sebagai tujuan komersial dan tujuan kreatif ataupun eksperimental. Begitu ya ternyata. Lalu, apa saja sih syarat yang perlu dipenuhi untuk menciptakan sebuah lagu? Yang pertama, pastinya ada ide ataupun tema. Yang kedua, ada lirik lagu. Yang ketiga, pastinya ada melodi. Yang keempat, ada harmoni dan akord ataupun chord progresif. Yang kelima, ada ritme atau irama. Yang keenam, ada struktur lagu. Dan yang terakhir, ada penyempurnaan. Kalau di bagian sebelumnya kita udah bahas gimana caranya menciptakan lagu, mulai dari ide, lirik, sampai melodi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke tahap berikutnya nih. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman udah punya lagunya, tapi gimana ya cara nyusunnya biar enak buat didengar? Nah, disinilah pentingnya bagi kita buat ngerti yang namanya struktur lagu. Yang pertama adalah intro. Intro itu merupakan bagian awal lagu, semacam salam perkenalan gitu. Tujuannya itu adalah untuk menarik perhatian pendengar dari detik pertama. Intro biasanya diisi oleh musik tanpa vokal terlebih dahulu, tapi bisa juga dengan sedikit lirik yang lembut. Bayangin, kalian lagi nonton film, terus muncul opening scene yang keren banget. Nah, intro itu kayak adegan pembuka di film. Kalau menarik, orang pasti bakal lanjut dengerin sampai habis kan? Contohnya, kalian coba deh dengerin lagu-lagu kayak Someone Like You-nya Adele. Dari intronya aja, kita tuh udah bisa ngerasain suasana yang mellow banget, ya kan? Oke, setelah paham tentang intro, kita masuk ke verse. Di sini mulai deh cerita tentang lagunya itu berkembang. Biasanya liriknya tuh berubah di setiap verse, tapi melodi yang disajikan tetap sama, biar penggemar tuh masih ngerasa nyambung. Kalau lagu itu kayak cerita, verse itu bagian dimana penulis lagu mulai curhat tentang perasaan, pengalaman, atau pesan yang mau disampaikan oleh penulis lagu tersebut. Misalnya, di lagu Perfect milik Ed Sheeran, verse-nya tuh ceritakan tentang masa-masa dia sama orang yang dia suka. Itu bakal bikin pendengar langsung kebayang sama situasi yang ingin disampaikan oleh lagu tersebut. Oke, ini dia bagian yang paling sering kita nyanyiin waktu karaoke, yaitu chorus, atau sering juga kita kenal sebagai ref. Biasanya chorus itu punya nada yang lebih kuat, lebih tinggi, dan liriknya tuh pasti diulang-ulang. Kenapa? Ya, yang pasti supaya mudah diingat, karena chorus itu inti dari keseluruhan lagu. Kalau misalkan kita umpamakan chorus sebagai makanan, chorus itu merupakan bumbunya, bagian yang paling berasa dan paling bikin nagih. Makanya nggak heran kalau bagian ini yang paling sering viral di TikTok. Contohnya kayak Cupid Twin versionnya 50-50. Bagian I'm feeling lonely, oh I wish I found a lover that could hold me. Gak mungkin kan kalian gak tahu lirik itu? Oke, setelah beberapa kali ada verse dan chorus, lagu tuh kadang butuh sedikit kejutan. Nah, disinilah bridge berperan. Bridge itu merupakan bagian penghubung yang melodinya tuh beda banget dari bagian-bagian sebelumnya. Tujuannya yang pasti biar pendengar tuh nggak bosan dan dapat semacam perubahan suasana sebelum lagunya berakhir. Ibarat film, bridge itu kayak adegan plot twist sebelum ending. Misalnya di lagu Love Story-nya Taylor Swift.
Pasti tahu kan? Nah, tiba-tiba tuh moodnya berubah jadi lebih emosional pas menjelang akhir. Itu karena ada tambahan bridge di lagunya. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir, yaitu outro. Bagian ini tugasnya tuh buat menutup cerita dengan cara yang halus. Biasanya musiknya makin pelan, nadanya makin turun, dan bikin pendengar ngerasa selesai, tapi bakal ngasih kesan tersendiri. Kadang juga bisa fade out kayak yang musiknya tuh pelan-pelan menjauh gitu. Kalau film punya ending scene, lagu punya outro. Contohnya di lagunya Fix You dari Coldplay. Outronya pasti bikin suasana jadi adem banget setelah ledakan emosi yang diberikan di tengah lagu. Oke, yang bisa kita simpulkan bahwa lagu itu punya struktur kayak cerita mini. Ada pembuka, isi, klimaks, sampai penutupnya. Tanpa struktur, lagu pasti bakal berantakan dan susah diingat kan? Coba deh, sekarang waktunya kalian semua dengerin lagu favorit kalian. Perhatiin bagian-bagiannya, mana intronya, verse-nya, chorus-nya, bridge, dan mana outro-nya. Dijamin kalian semua bakal ngerti kenapa lagu itu bisa keren banget. Oke, selanjutnya unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam lagu? Nah, yang pertama itu melodi. Melodi dalam lagu adalah susunan nada yang berurutan dan membentuk irama yang enak didengar. Melodi membuat lagu mudah dikenali dan diingat oleh pendengar. Nah, habis itu, yang kedua, irama. Irama dalam lagu adalah pola ketukan atau denyut nada yang teratur, sehingga lagu terasa berirama dan tidak datar. Irama membuat lagu terasa hidup dan menentukan cepat atau lambatnya lagu. Yang ketiga, ada harmoni. Harmoni dalam lagu adalah gabungan beberapa nada yang dimainkan atau dinyanyikan bersama-sama, sehingga terdengar selaras dan indah. Harmoni membuat lagu lebih penuh dan enak didengar. Yang keempat, ada lirik. Lirik dalam lagu adalah kata-kata atau teks yang dinyanyikan. Lirik berfungsi untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau cerita dari lagu tersebut. Nah, yang kelima ada tempo. Apa sih tempo? Tempo dalam lagu adalah kecepatan lagu saat dinyanyikan atau dimainkan. Tempo menentukan apakah lagu terdengar cepat, sedang, atau lambat. Yang terakhir ada dinamika. Dinamika dalam lagu adalah perubahan keras atau lembutnya suara saat lagu dinyanyikan atau dimainkan. Dinamika membuat lagu terdengar lebih hidup dan berperasaan. Nah, itu barusan unsur-unsur yang ada dalam lagu. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat lagu? Yang pertama, menentukan tema. Tema dalam pembuatan lagu adalah pokok pikiran atau ide utama yang ingin disampaikan melalui lagu. Tema bisa berupa cinta, persahabatan, perjuangan, atau kehidupan. Oke. Setelah itu ada judul. Judul dalam pembuatan lagu adalah nama atau identitas lagu yang biasanya menggambarkan isi atau pesan utama dari lagu tersebut. Yang ketiga ada lirik. Lirik dalam pembuatan lagu adalah kata-kata atau teks yang digunakan untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau cerita dalam lagu. Yang keempat ada melodi. Melodi dalam pembuatan lagu adalah susunan nada-nada yang berurutan dan membentuk lagu yang enak didengar. Melodi membuat lagu terdengar unik dan mudah diingat. Yang kelima ada chord. Chord dalam pembuatan lagu adalah gabungan beberapa nada yang dimainkan bersamaan untuk mengiringi melodi. Chord membuat lagu terdengar lebih harmonis dan indah. Nah, yang terakhir ada penyempurnaan. Penyempurnaan dalam pembuatan lagu adalah tahap memperbaiki dan menyusun ulang bagian lagu agar terdengar lebih baik, lebih rapi, dan enak didengar sebelum lagu selesai dibuat. Oke, segitu saja. Oke, sekarang waktunya kita main game seru, yaitu tebak struktur lagu. Nah,
Aku bakal kasih potongan lirik dari lagu yang mungkin udah sering banget kalian dengar. Tapi tugas kalian adalah menebak bagian itu termasuk intro, verse, chorus, bridge, atau outro. Siap gak? Yuk kita mulai! As you can see, lirik pertama datang dari lagu romantis yang satu ini. Kalian bisa lihat liriknya ya. Ayo coba tebak dulu. Jawab di kepala masing-masing ya. Aku kasih waktu. 3, 2, 1. Jawabannya adalah verse. Yap, benar sekali teman-teman. Ini bukan intro, tapi bagian verse, yaitu bagian di mana penyanyi mulai menyampaikan cerita lewat liriknya. Biasanya disinilah lagu mulai hidup karena sudah ada makna dan emosi yang disampaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke salah satu lagu legendaris dari Indonesia yang dibuat oleh Sheila on 7. Teman-teman bisa lihat ya liriknya di layar. Nah, menurut kalian ini termasuk bridge atau chorus? Yuk tebak dulu, siapa yang masih ingat bagian refnya? Nah, bener banget jawabannya adalah chorus. Kayak yang tadi udah aku bilang loh, aku udah kasih spoiler. Bagian chorus biasanya jadi bagian yang paling diingat dan paling sering diulang di lagu. Biasanya juga melodinya paling catchy. Nah, sekarang waktunya kita lanjut ke lagu yang sempet viral banget di TikTok. Teman-teman bisa lihat di layar liriknya. Ayo dipikirin dulu, jangan buru-buru ya. Jawabannya adalah bridge. Biasanya di bagian bridge suasana lagu agak berubah, kayak lagi nambahin emosi sebelum menuju akhir lagu. Jadi ini bukan outro ya. Nah, seru banget ya gamesnya. Dari All Love Me, Sheila on 7, sampai Driver's License. Kita udah belajar bareng gimana cara bedain bagian-bagian lagu. Mulai dari intro, verse, chorus, bridge, sampai outro. Jadi bisa kita simpulin nih, bahwa setiap lagu itu punya struktur yang bikin ceritanya mengalir dan enak didengar. Bagian intro buat ngenalin suasana lagu, verse buat nyeritain isi lagunya, chorus jadi bagian paling catchy dan diulang. Bridge kasih nuansa baru biar gak monoton, dan outro nutup lagu dengan kesan yang manis. Keren banget kalau kalian semua tadi udah bisa jawab semua pertanyaan dengan benar. Artinya kalian udah paham nih tentang cipta lagu dan struktur yang ada dalam lagu. Jangan lupa terus explore dan coba bikin lagu versimu sendiri ya. Siapa tahu jadi hits berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran seru selanjutnya. Bye-bye.